Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 ingin membahas materi tentang pajak bumi dan bangunan. Perkenalkan, nama saya Dian Saputra dan anggota saya yang bernama Abdan Al-Karimah Ramayadi, Dinda Putri, Ania Nur Atika, dan Felinia Destriana Riza Pradita. Baiklah teman-teman, kita masuk pada materinya. Pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial, ekonomi bagi seorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Contoh objek bumi seperti 1 sawah, 2 ladang, 3 kebun, 4 tanah, 5 perkarangan, 6 tambang. Contoh objek bangunan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu rumah tinggal, yang kedua bangunan usaha, yang ketiga gedung bertingkat, yang keempat pusat perbelanjaan, yang kelima pagar mewah, yang keenam kolam renang, dan yang ketujuh yaitu jalan tol. Subjek pajak bumi dan bangunan. Pertama, mempunyai hak atas bumi. Kedua, memperoleh manfaat atas bumi. Ketiga, memiliki bangunan. Keempat, menguasai bangunan. Dan yang kelima, memperoleh manfaat atas bangunan. Tidak termasuk objek pajak bumi dan bangunan. 1. Objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut. 3. Objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 4. Objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 5. Objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Undang-undang yang mengatur pajak bumi dan bangunan. Pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Sedangkan untuk PBB sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Tarif pajak bumi dan bangunan. Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yakni sebesar 0,5%. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, dasar penetapan NJOP bumi, yaitu letak, pemanfaatan, peruntukan, dan kondisi lingkungan. 2. Dasar penetapan NJOP bangunan, yaitu bahan yang digunakan dalam bangunan, rekayasa, dan letak kondisi lingkungan. Nilai jual kena pajak atau NJKP. Dalam KMK nomor 201 /KMK nomor 4 /2000 terdapat ketentuan persentase NJKP sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut ini rinciannya. Yang pertama, objek pajak perkebunan sebesar 40%. Yang kedua, objek pajak pertambangan sebesar 40%. Yang ketiga, objek pajak kehutanan sebesar 40%. Yang keempat, pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dilihat dari NJOP-nya, yakni jika NJOP-nya lebih besar dari 1 miliar, persentase NJKP sebesar 40%. Sedangkan jika NJOP-nya kurang dari 1 miliar, persentase NJKP sebesar 20%. Makasih udah nonton video kami.